Di lingkungan di mana kekuatan ras iblis dihormati, jelas tidak mungkin mengandalkan ras iblis tua dan tua untuk menekan kuartet. Penjelasan satu-satunya adalah bahwa Garo sengaja mempertahankan penuaan Laksamana saat ini, dan setelah dia menjadi guru, dia baru saja mengambil alih. Jadi Feng Tianxing tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Jia Luo, tetapi Jia Luo hanya menoleh, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia memang sangat pemalu, dan tidak bisa membuat janji yang berani seperti Song Jiu, tapi dia memberikan yang terbaik dari apa yang seharusnya dia berikan. Laksamana buru-buru membalas hormat, lalu duduk di meja dan menghela nafas. Apakah kamu Feng Tianxing? Kali ini, eselon atas ras iblis telah mengizinkan saya untuk pensiun dan kembali ke kampung halaman saya. Pada kesempatan perpisahan saya perlu menjelaskan kepada Anda hal terpenting yang harus diperhatikan dalam posisi Laksamana. Mendengar ini, Jia Luo membiarkan sekelompok murid pergi, hanya menyisakan 4 dari mereka. Laksamana sedikit terkejut pada Garo. Terima kasih, setelah selesai berbicara, ini berlanjut. Karena eselon atas ras iblis telah berjanji kepada Anda untuk memiliki tentara sendiri, akan lebih merepotkan ketika Anda mengerahkan pasukan di kota lain, dan Anda membutuhkan surat dari eselon atas ras iblis. Kedua, bawahanmu perlu dikultivasi sendiri. Entah itu dengan gajimu atau hal lainnya, manajemen atas tidak akan langsung memberimu uang dan biji-bijian untuk menghidupi bawahanmu. Poin terakhir sebenarnya kecil pribadi saya saran kecil. Anda dapat mencoba memperluas industri. Anda dan Laksamana lainnya berada dalam situasi yang berbeda. Jadi saya tidak punya saran bagus. Ini adalah dorongan gubernur saat ini untuk mendirikan sebuah akademi surat rekomendasi. Anda masih muda dan tidak boleh terkubur dalam hal-hal sepele. Feng Tianxing mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan mengucapkan terima kasih. Laksamana tersenyum tipis. Orang tua itu pasti tidak melakukan apa-apa setelah dia mengasingkan diri, dan kuharap Laksamana Feng bisa datang dan duduk. Arti kalimat ini sangat jelas. Dia melepaskan posisi Laksamana, tetapi mengajukan lamarannya lagi. Dia ingin kembali ke posisi Laksamana dan memberi Feng Tianxing tempat yang lebih baik. Dan dia tidak bisa mendapatkan posisi Laksamana lagi. Dia hanya menggunakan haknya. Ketika dia kembali, hak harus dikembalikan kepadanya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang benar. Feng Tianxing sedikit mengangguk. Oke, aku akan datang untuk melihatnya ketika aku punya waktu. Setelah menerima surat rekomendasi ini, Feng Tianxing membuat beberapa perhitungan di dalam hatinya. Meskipun tidak banyak orang di bawah kepercayaannya sendiri, mereka pasti tidak sedikit. Dia memiliki orang kepercayaan yang telah dibudidayakan oleh dirinya sendiri. Dan yang diberikan kepadanya oleh kebaik. Keduanya mampu dan setia. Seharusnya cukup untuk menangani hal-hal sepele dari jabatan Laksamana. Terlebih lagi, jika mantan Laksamana ini berkuasa lagi, itu tidak akan menguntungkan prestise Feng Tianxing. Jadi setelah beberapa pemikiran, Feng Tianxing menyerah pada saran dari Laksamana. Dia perlu belajar di akademi ini. Lagi pula, itu adalah akademi gubernur, dan pasti ada orang-orang jenius dari berbagai kekuatan garis keturunan di dalamnya. Semakin awal Anda berkenalan, semakin mudah untuk menghadapinya di masa mendatang. Selain itu, akademi gubernur berarti jika kinerja Anda tidak buruk, Anda akan memiliki pendukung yang jelas di posisi Laksamana. Selain itu, Anda akan mencari posisi yang lebih tinggi di Feng Tianxing. Ini selalu gubernur akan memiliki beberapa peran untuk dimainkan. Tepat ketika Feng Tianxing sedang membuat rencana, Jia Luo terdengar. Tianxing, dengan posisi ras iblis, hanya ada satu gubernur di atas Laksamana, kamu bisa mencobanya. Betul. Dalam suatu jabatan, biasanya ada orang yang mengawasi dan mengendalikan jabatan tersebut. Bagi seorang Laksamana, gubernur adalah panglima tertinggi, tetapi jabatan Laksamana selanjutnya bukanlah gubernur. Dengan penjelasan Jia Luo, mata Feng Tianxing berbinar. Ini terdengar lebih baik. Karena hanya ada satu gubernur, dia juga membuka akademi, yang merupakan akademi terbaik untuk iblis dari semua kekuatan. Selain itu, posisi Laksamana tidak tinggi atau rendah. Itu adalah tempat yang berbatasan dengan ras iblis tingkat atas dan bawah, dan pasti ada banyak orang dari segala jenis. Feng Tianxing segera membuat keputusan untuk menangani masalah sepele dari posisi Laksamananya terlebih dahulu, lalu menyerahkannya kepada Sedu dan untuk ditangani, dan dia pergi ke Akademi Gubernur bersama Jiang untuk belajar. Dengan sebuah keputusan, Feng Tianxing langsung memiliki motivasi. Tuan, murid akan pensiun dulu, dan kembali dan menangani masalah sepele ini. Saya baru saja melihat waktu pendaftaran di surat rekomendasi. Dan itu hanya 3 bulan kemudian, jadi ini agak mendesak. Garo sedikit mengernyit. Masih 3 bulan? Perjalanan ini hanya akan memakan waktu total 2 bulan, dan sisanya tidak akan memakan waktu 1 bulan untuk diserahkan kepada Laksamana sebelumnya. Tiba-tiba, Jia Luo mengira Feng Tianxing ingin mengambil alih posisi Laksamana, dan itu memang bulan yang sulit. Oke, kalau begitu lanjutkan. Setelah Feng Tianxing pergi, Laksamana menghela nafas. Jara, sepertinya kali ini aku tidak perlu keluar lagi. Aku bisa istirahat dengan baik.
Garo juga menggaruk kepalanya. Bagaimana saya tahu bahwa anak ini memiliki nafsu makan yang besar? Anda harus kembali untuk memulihkan diri selama beberapa hari. Cedera Anda perlu dipulihkan. Bagaimana kalau Anda datang kepada saya untuk mengajar murid saya setelah beberapa saat? Setelah bergegas kembali ke kamp iblis bersama Jiang, Feng Tianxing bertanya kepada Jiang tentang hal-hal sepele setelah menyerang kamp heli. Bawahan Jiang yang dibeli dengan banyak uang menjarah, tetapi iblis di bawah Borui disiplin dengan baik. Selain jawaban sehari-hari ini, Jiang juga menyebut seseorang. Apa yang akan kamu lakukan dengankan itu? Aku telah berteriak selama beberapa hari terakhir bahwa kita tidak dapat membawa Hurley tanpa dia. Tentu saja, kita tidak akan menganggapnya serius, tetapi orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Kan telah memberikan kontribusi besar pada Feng Tianxing, dan banyak iblis mengetahui masalah ini. Tidak mungkin bagi Feng Tianxing untuk memalingkan wajahnya dan menyangkal akun tersebut. Itu akan merugikan Panglima tertinggi Feng Tianxing. Tetapi jika tidak masalah, kan ini mengatakan bahwa 90% kredit adalah miliknya sekarang. Jadi dia tidak dapat mengatakan bahwa semua kredit adalah miliknya di masa depan. Nanti pasti repot. Feng Tianxing tidak panik sama sekali. Jangan khawatir tentang Kan. Aku bisa mengurusnya kali ini. Ngomong-ngomong, aku punya ide yang berani sekarang. Apakah kamu berani mencobanya denganku? Jiang tiba-tiba menjadi tertarik. Hei, ini pertama kalinya aku mendengar ide berani dari mulutmu. Cepat dan dengar betapa beraninya itu. Feng Tianxing melihat sekeliling sebentar, lalu berbisik di telinganya. Setelah beberapa obrolan, Jiang langsung mengerutkan kening. Di mana kamu berani? Kamu jelas bodoh. Katakan dulu, bagaimana orang-orang ini bisa tetap setia? Bagaimana mungkin? Juga, begitu seseorang membocorkan masalah ini, itu tidak dapat diubah. Feng, kamu harus memikirkan dengan hati-hati tentang bagaimana iblis ini akan melihatmu, bagaimana mereka akan memperlakukanmu, dan bagaimana kamu akan keluar saat itu. Jika Anda tidak memiliki cara sempurna untuk menangani hal-hal ini, saya pikir Anda harus menyimpannya. Feng Tianxing tersenyum ringan. Jangan khawatir, aku pasti punya cara untuk menghadapinya. Tergantung apakah kamu cukup berani untuk melakukannya denganku. Bagaimana kalau aku memberimu 30.000 helai sutra?